Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini adalah 13 hal kompetensi yang harus dimiliki oleh arsitek. Sebagai seorang lulusan dari sarjana arsitektur, ada 13 hal yang wajib dimiliki atau sebagai kompetensi bagi sarjana arsitektur atau yang mau jadi arsitek. Syarat ini juga diperlukan untuk mendapatkan sertifikat keahlian bagi arsitek atau SKA. Apa sajakah? Pertama adalah kemampuan arsitek dalam hal perancangan arsitektur. Ini hal yang mendasar karena sebagai arsitek tentu harus merancang tentang arsitektur. Kemampuan ini adalah untuk menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika, kemudian persyaratan-persyaratan teknis, dan yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan. Jadi produk arsitektur itu berkaitan dengan estetika, secara teknis itu harus bisa dibangun, dan kemudian secara lingkungan ini juga dapat melestarikan lingkungan. Yang kedua, tak kalah pentingnya adalah pengetahuan tentang arsitektur. Ini pengetahuan yang berkaitan dengan semua keilmuan yang ada di arsitektur. Jadi arsitek harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sejarah, tentang teori arsitektur termasuk seni, teknologi, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan manusia. Yang ketiga adalah tentang pengetahuan seni. Karena produk arsitek ini adalah produk seni, jadi arsitek harus memahami tentang seni rupa dan pengetahuan terhadap kualitas rancangan arsitekturnya. Jadi bangunan yang dihasilkan atau karya arsitektur, baik itu bangunan, landscape, dan sebagainya, punya nilai seni. Yang keempat, yang tak kalah pentingnya adalah arsitek harus mempunyai kompetensi tentang perencanaan dan perancangan kota. Pengetahuan yang memadai tentang perencanaan dan perancangan kota serta keterampilan dibutuhkan dalam proses perencanaan. Berikutnya yang kelima, tak kalah pentingnya adalah hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan. Arsitek harus memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung, serta antara bangunan gedung dan lingkungannya. Juga perlunya memahami mengaitkan antara ruang-ruang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung, dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan dalam skala manusia. Yang keenam adalah pengetahuan daya dukung lingkungan. Menguasai pengetahuan yang memadai tentang cara menghasilkan perancangan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Yang ketujuh, arsitek harus berperan dalam masyarakat. Jadi arsitek harus tahu kompetensinya dan perannya di masyarakat. Hal ini antara lain adalah memahami aspek keprofesian dalam bidang arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang menghitungkan faktor-faktor sosial. Karena manusia makhluk sosial, maka perlunya untuk menata kehidupan sosial yang di masyarakat.
Yang kedelapan adalah persiapan pekerjaan perancangan. Arsitek harus memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan. Yang kesembilan, yang tak kalah pentingnya adalah pengertian masalah antar disiplin. Arsitek harus memahami tentang permasalahan struktur, konstruksi, dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung. Karena produk kita adalah bangunan gedung. Yang 10, pengetahuan tentang fisika dan fisika bangunan. Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan fisik, teknologi, fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberikan kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat. Yang ke-11, penerapan batasan anggaran dan peraturan bangunan. Menguasai keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pihak pengguna bangunan gedung dalam rentang kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan. Arsitek harus memahami dan bisa mengatur efektivitas dari biaya yang dikeluarkan. Yang ke-12 adalah pengetahuan industri konstruksi dalam perencanaan. Karena desain kita adalah ranah dari industri konstruksi, maka arsitek perlunya menguasai pengetahuan yang memadai tentang industri, organisasi, peraturan dan tata cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung, serta proses memadukan penataan denah-denahnya menjadi suatu perencanaan yang menyeluruh. Dan yang terakhir, yang sangat penting juga, arsitek harus memahami tentang manajemen proyek, menguasai pengetahuan yang memadai tentang pendanaan proyek, tentang manajemen proyek, dan pengendalian biaya proyek. Ini adalah 13 hal kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang arsitek untuk menjadi profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.